Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. pH darah dalam tubuh makhluk hidup sekitar 7,4. Larutan penyangga dalam tubuh berfungsi sebagai penyeimbang pH tubuh. Ada 4 larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Yang pertama, larutan penyangga fosfat. Yang kedua, larutan penyangga karbonat. Yang ketiga, larutan penyangga hemoglobin. Yang keempat, larutan penyangga asam amino atau protein. Yang pertama, larutan penyangga karbonat yaitu H2CO3 dan HCO3- terdapat dalam ekstrasel darah. Pada saat tubuh kelebihan basa atau pH tubuh naik, maka reaksi yang terjadi adalah H2CO3 bereaksi dengan ion OH- akan membentuk HCO3- dan H2O. Pada saat tubuh kelebihan asam atau pH tubuh turun, reaksi yang terjadi adalah ion HCO3- akan mengikat atau bereaksi dengan ion H+ membentuk H2CO3. Perbandingan konsentrasi antara H2CO3 dengan HCO3- dalam darah sekitar 20:1. Orang yang berlari dapat mengalami kondisi asidosis, yaitu penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme yang tinggi, sehingga meningkatkan produksi ion karbonat. Kondisi asidosis dapat mengakibatkan penyakit jantung, ginjal, diabetes, dan diare. Orang yang mendaki gunung tanpa oksigen tambahan dapat menderita alkalosis, yaitu meningkatnya pH darah. Kondisi alkalosis dapat menyebabkan hiperventilasi, yaitu bernapas terlalu berlebihan. Yang kedua, larutan penyangga fosfat yaitu H2PO4- dengan HPO42- dalam cairan sel darah merah atau intrasel. Ketika dalam proses metabolisme dihasilkan zat yang bersifat basa atau pH tubuh naik, reaksi yang terjadi adalah H2PO4- akan bereaksi dengan ion OH- membentuk HPO42- dan H2O. Ketika dalam proses metabolisme menghasilkan senyawa yang bersifat asam atau pH tubuh turun, reaksi yang terjadi adalah HPO42- mengikat H+ membentuk H2PO4-. Penyangga fosfat juga terkandung dalam air liur untuk membantu menetralkan asam yang masuk ke dalam mulut yang dapat merusak email gigi. Penyangga ini menjaga pH mulut tetap sekitar 6,8. Yang ketiga, larutan penyangga hemoglobin yaitu HHB dan HbO2. Reaksi yang terjadi HHB mengikat oksigen membentuk
HbO2- dan ion H+. Pada proses metabolisme, tubuh akan melepaskan CO2. CO2 bereaksi dengan H2O membentuk H2CO3 dengan pH sekitar 4, hemoglobin yang telah melepaskan oksigen akan berubah menjadi basa, akan mampu mengikat kelebihan ion H+ dari H2CO3 dan membentuk asam hemoglobin. Dengan demikian, pH di dalam darah tetap konstan. Yang keempat, sistem penyangga asam amino atau protein. Asam amino mengandung gugus yang bersifat asam dan basa atau ion ganda. Bila terjadi kelebihan asam, maka ion H+ akan diikat oleh gugus yang bersifat basa. Tetapi bila terjadi kelebihan basa, ion OH- akan diikat oleh gugus yang bersifat asam. Jika ke dalam 1 liter darah normal dengan pH 7,4 dimasukkan 0,01 mol HCl, pH-nya berubah menjadi 7,2 atau terjadi penurunan 0,2. Padahal jika 0,01 mol HCl dimasukkan ke dalam 1 liter larutan yang isotonik dengan darah, seperti larutan NaCl, pH larutan berubah dari 7 menjadi 2. Oleh karenanya, berbagai obat yang dimasukkan ke dalam tubuh seperti cairan obat suntik, cairan infus, dan obat tetes mata dibuat mendekati pH cairan tubuh. Jadi, larutan penyangga sangat berperan di dalam tubuh makhluk hidup. Sekian.